Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel obrolan metafisika. Ya, pada malam kali ini saya mengundang bintang tamu ya guys, dan sekaligus ini istri saya juga ya, yang punya pengalaman mistis. Ya, pengalaman gaib lah. Mungkin teman-teman sudah paham ya mengenai mistis dan gaib itu seperti apa. Dan istri saya nanti bakal cerita ya guys mengenai pengalaman-pengalaman yang pernah dialamin sama istri saya ini ketika dia itu melihat sosok-sosok dia di kampus, katanya sih di kampus. Oke, seperti apa ceritanya? Sebelum saya mulai pada malam ini, tak lupa pula untuk teman-teman jangan lupa untuk di subscribe dan di like and share ke sosial media. Karena apa? Karena subscribe kalian itu untuk membangun channel obrolan metafisika ini. Kalau Anda tidak subscribe, awas, hati-hati. Oke, mode horor mulai. Oke, jadi cerita ini tuh bermula waktu aku tuh masih di kampus ya guys ya, masih kuliah gitu di salah satu kampus yang ternama banget di satu daerah Madura. Nah, kampus itu bener-bener lumayan gede sih guys ya, karena kampusku itu dulu itu bukan kampus itu, maksudnya dulu kan namanya Universitas Bangkalan, sekarang jadi Universitas Tanjung Madura. Jadi bangunan-bangunan lama itu di belakang kampus tuh masih banyak banget. Bener sih masih kepakai, cuma pemakaiannya itu jarang banget dipakai. Jadi di kampus itu ada salah satu gedung fakultas lama, itu Fakultas Pertanian namanya. Di situ bener-bener suasana itu emang horor banget sih. Sebelum malam pun udah kayak horor karena banyak banget pohon-pohon rindang, terus suasana gedung yang emang bener-bener kayak gedung tua banget gitu. Terus juga jarang banget dipakai mahasiswa di sana. Nah, ini kebetulan malam-malam banget waktu itu sama kamu ya kan? Sama suami saya ini kita tuh malam-malam kan mau ngerjain tugas di gedung itu. Kebetulan kita itu waktu liburan kampus. Jadi saat itu bener-bener sepi banget. Oke, lanjut lagi ya. Untuk di situ itu waktu itu kita lagi ngerjain tugas kan ya. Bener-bener sepi banget, gak ada mahasiswa. Ada sih cuma sedikit, dan itu cuma ada juga sapam yang jaga-jaga di sana gitu. Nah, saat kita berangkat ya kan dari kos waktu itu, suasana tuh bener-bener masih terang banget. Apalagi habis maghrib. Jadi nggak begitu sepi banget, nggak begitu bener-bener buram banget waktu itu. Di sana itu kita kan berangkat, terus tiba-tiba tuh kayak suasana tuh kayak dingin banget, terus sejuk, terus kayak bener-bener horor banget gitu. Itu kalau nggak salah masih hujan apa? Belum hujan kan? Belum, itu belum musim hujan sama sekali. Dan emang saat itu bener-bener musim panas. Nah, saat kita duduk di situ, aku tuh udah ngerasa gak enak kan. Udah ada firasat-firasat gak enak gitu. Kayak di telinga tuh kayak gitu guys, suaranya tuh kayak gitu. Nah, itu yang bikin kenapa kok kayak gini suasananya ya kan. Terus gak lama kemudian gak ada apa-apa, tiba-tiba hujan guys. Hujan deras banget ya waktu itu kan ya. Guys, tapi sebenarnya di waktu itu ya, di waktu peristiwa itu ya, mungkin istri saya melihat, tapi saya merasa tidak ada apa-apa sebenarnya guys. Karena saya di waktu itu main laptop ya sama main game gitu, jadi nggak ngerasain apa yang dirasain istri saya gitu. Iya. Jadi setelah hujan deras banget kayak gitu, kan kayak di telinga tuh kayak ada yang ngebisikin tapi kayak manggil gitu. Namanya emang aku sih lumayan peka ya waktu itu ya, bener-bener kayak kalau ada hal apa-apa kayak ada penampakan di mana tuh kayak peka, lumayan peka gitu lah ya, bukan peka banget sih, lumayan peka. Terus waktu aku noleh ke belakang, set gitu kan, kaget dong, langsung kaget banget, sumpah ada kayak semacam bayangan perempuan gitu berdiri di belakang pohon gitu. Nah, posisi pohon itu bener-bener pohon yang nggak lebat-lebat banget, maksudnya nggak begitu tinggi gitu loh guys. Sudah ditebang kalau nggak salah. Iya, udah lumayan banyak penebangan kan, jadi emang udah horor banget. Tiba-tiba ada perempuan gitu kan, dia tuh kayak ekspresinya tuh kayak nangis, kayak sedih, terus kayak gimana gitu. Jadi aku langsung kaget dong, kaget banget. Terus aku ngomong ke kamu ya kan, kamu juga sempat kaget, masa sih, di mana gitu kata dia. Terus saking ketakutannya, akhirnya kita berdua langsung cabut deh dari situ, langsung bener-bener cepet gitu, karena saking takutnya. Karena waktu itu posisi si cewek itu bener-bener kayak ngamatin kita banget, tapi dengan ekspresi sedih banget, ya kan? Iya. Jadi gini guys, semenjak istri saya lihat penampakan
yang dialami oleh istri saya. Sontak saya kan dibilang kaget sih enggak, cuman mulai saya kecil meskipun teman saya, pokoknya siapalah, saya nggak pernah melihat secara langsung seperti itu. Bukan saya sebenarnya yang melihat, tapi istri saya. Makanya saya dibilang kaget sih enggak. Makanya saya bilang gini kan ke istri saya, mana sih setannya, seperti apa, wajahnya itu seperti apa, penampakannya seperti apa. Bukannya saya menantang, enggak, cuma saya pengen, karena saya nggak pernah merasa melihat ya. Bahkan saya bilang, gak usah buru-buru, santai aja, saya pengen loh, ini posisinya gimana setannya. Ya mungkin terdengar agak lucu ya, sebenarnya nggak lucu ya, cuman saya pengen tahu lah guys, penampakannya itu seperti apa, sosoknya itu seperti apa, perempuan apa laki-laki. Istri saya kan sudah bilang guys, perempuan gitu, tapi saya lihat di depan saya itu kan memang ada pohon tebang gitu, banyak, bahkan banyak gedung-gedung yang nggak dipakai. Dan memang di situ kata teman saya itu memang di situ memang rada-rada agak horor dan angker gitu guys. Memang itu menurut informasi yang saya kumpulin gitu, memang di situ ada perempuan yang mungkin sebelum berdirinya kampus Universitas Trunojoyo Madura, sosok itu sudah ada gitu, entah mungkin di zaman-zaman dulu mungkin dia itu entah mungkin warga di sana sehingga meninggalnya juga di sana, kan tidak ada yang tahu, ataupun makhluk-makhluk lain lah gitu yang bersinggah di situ gitu. Makanya saya tanya ke istri saya, sosoknya seperti apa, orangnya di mana, posisinya di mana. Makanya istri saya nunjuknya di situ, ayo cepet-cepet pulang gitu. Padahal saya kan penasaran banget sebenarnya, bukan takut ya, cuma penasaran gitu. Masa ya sih ada sih, dibilang percaya sih, faktanya ada. Cuman saya nggak lihat guys masalahnya. Iya, gitu. karena emang saat itu juga kita sempat ya kan konfirmasi ke salah satu teman kita tuh yang kayak perguruan gitu loh guys, ikut perguruan, dan aku tanyain di sana kan, dia tuh emang bener-bener ahli supranatural. Jadi aku tanya banget, gimana sih, emang beneran ya di sini ada cewek ya, emang beneran ya di sini ada penampakan ya. Aku sempat tanya kayak gitu kan, terus ternyata dia jawab, iya bener kok, di sini emang penunggunya itu cewek, perempuan, lagi Sudah emang tua dia tuh, berarti, sudah tua apa muda? bukan sih, dia tuh kayak sebaya gitu ya, seumur mahasiswa cuma lebih tua dikit lah gitu. Cuma emang dia itu teman saya tuh ngomong emang tempatnya di situ, dan dia tuh kayak di situ emang ya nggak bisa kemana-mana lagi gitu loh guys. Dia tuh cuma diem di situ ngawasin mahasiswa, suka lihat-lihat mahasiswa gitu doang, karena mungkin dia dulunya entah dia dulu mahasiswa atau mungkin dari warga di situ. Cuma dia mungkin nggak ganggu sih, kata dia emang nggak ganggu, cuma sering aja ganggu mahasiswa, lihat-lihat doang gitu doang sih. Terus ketika lihat sosok itu ya, ini awalnya tuh gimana, apa langsung ada apa gimana ini? Nah gini, awalnya itu emang aku kalau ngelihat kayak gitu itu sebelumnya pasti ada firasat-firasat, entah perasaan gak enak gitu kan. Pas tiba-tiba dia itu muncul gitu aja, tiba-tiba di belakang, kayak pertamanya dia itu ngasih isyarat kayak, gue di sini nih, gue di sini, lihat gue dong. Terus ada nggak kejadian lain di tempat situ lah gitu? Kalau di kampus ya, dulu itu aku sering lihatnya tuh atau ada kejadian horor tuh di asrama. Cuma nanti kita bakal ada lagi video di asrama ini di channel berikutnya ya guys ya. Jadi fokus dulu yang di kampus ini. Ada juga cerita dulu aku tuh pernah satu kelas sama temen, dia itu bener-bener anak yang introvert banget, diem gitu, suka menyendiri gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi pernah suatu tiba-tiba dia itu kesurupan waktu di kelas tuh, bener-bener ngamuk banget saat itu, bener-bener sampai banting-banting kursi. Teman-teman nggak ada yang tahu kan maksudnya itu apa, kenapa gitu, padahal dia itu anak introvert banget. Ternyata waktu di selidiki sama teman-teman, terus diajak ngobrol terus, dia tuh lama-lama tuh cerita kalau emang dia tuh diem, introvert itu bukan karena apa, tapi dia tuh menahan diri dari kayak goda-godaan setan, atau mungkin ada yang mau ajak komunikasi, dia itu diem buat nahan dirinya biar gak kemasukan. Tapi pada suatu itu dia itu tiba-tiba masukan itu karena mungkin gak bisa ngontrol dirinya sendiri ya guys ya gitu. Jadi bener-bener waktu itu suasananya itu bener-bener mencekam banget, karena dia tuh bener-bener ngamuk banget. Aku juga gak tahu ya kenapa kok tiba-tiba ada kesurupan gitu, soalnya aku emang gak tahu usul-usulnya kayak kesurupan tuh gimana, kayak gimana gitu. Tiba-tiba dia ngamuk aja gitu, terus nanti tiba-tiba dia sadar juga sendiri. Tapi emang dibantu sama teman-teman sih, kayak dibaca-bacain ayat-ayat apa gitu. Aku sih kayak gitu gak ngerti ya, karena emang aku bukan bener-bener pure orang indigo, cuma emang
terkadang lihat terkadang enggak gitu lah guys ya, namanya juga aku ini benar-benar orang awam nggak tahu yang kayak gitu. Terus kembali lagi ke topik tadi ya, ke gedung yang sepi itu yang creepy ya. Setelah pergi dari situ kan pergi sama saya kan ya, Iya. ke musola kalau nggak salah kan ya. Iya, Ke kita itu musola. sempat pindah ke musola. Terus sosok itu sosok itu ngikutin apa enggak? Kalau dari yang aku lihat ya guys, kalau di saat itu kayaknya nggak ngikutin deh, kayaknya dia itu emang bener-bener tempatnya di situ, dan dia mungkin entah pindah itu nggak enak atau nggak tahu gimana, entah emang dia nyamannya di situ, makanya dia cuma di situ ngeliatin gitu, nggak pernah kayaknya dia itu sampai incer-incer mahasiswa atau ganggu mahasiswa, paling juga emang cuma ngeliatin dirinya, nampakin dirinya gitu, mungkin biar orang tuh tahu dia di situ mungkin kali ya. Waktu itu karena kita takut banget ya kan, bukan kita sih, emang aku yang takut, bener-bener takut banget karena parno banget karena aku kan langsung kita pergi ke musola, bener-bener cepet-cepet banget, cepet gitu, sampai belok ke sepeda tuh sampai bener-bener oleng banget waktu itu kan. Akhirnya kita cepet-cepet pulang, dan emang saat itu memang masih hujan banget, sampai kita hujan banget kan waktu itu kan, hujan banget sampai aku takutnya tuh laptop basah aja sih karena emang lagi parno banget. Tapi sebenarnya tempat itu sebenarnya biasanya ramai guys, soalnya dekatnya Iya. deket sama lapangan futsal ya, namanya futsal Iya. sama volley Bener gitu. banget. Dan di situ ditempatin sama anak mahasiswa yang ngerjain tugas sama PR, biasanya di situ. Cuman ketepatan sepi, apalagi hujan di situ gitu. Meskipun sering ke sana kan. Iya, sering banget kita ke sana dulu. Siang maupun malam tetap ke sana guys, karena wifi enak di sana gitu, agak sepinya nggak cepet gitu di sana gitu. Kita kan nggak pernah mikir negatif kan bakal ketemu hantu kayak apa, Baru- pas baru tiba-tiba itu ya, malam baru itu kali itu ya. iya, baru pertama kali itu kita bener-bener ngerasain horor banget, suasananya itu kayak udah mulai kayak dingin, kayak panas dingin banget ya. Padahal di waktu itu saya nggak ngerasain apa-apa guys, serius. Saya sibuk main game, pas itu masih masih gencar-gencarnya Mobile Legend, terus juga main laptop juga, jadi nggak ada berpikiran hal-hal yang creepy gitu. Ya wes lah, wifi ya wifi-an, ngerjain tugas ya ngerjain tugas gitu. Cuman istri saya pas bilang gitu bahwa ada sosok di pinggir di pohon gitu, ada sosok perempuan gitu. Makanya saya kan bilang gimana posisinya, seperti apa orangnya, rambutnya seperti apa, kulitnya seperti apa, karena saya pengen tahu sebenarnya, karena mulai kecil nggak pernah, mulai saya punya teman yang di rumah juga nggak pernah gitu. Makanya baru kali ini istri saya lihat gitu, itu kondisi pacaran gitu kan. Iya, kita masih pacaran. Jadi kan saya kan dibilang kaget enggak sih, cuman pengen rasa pengen tahu saya itu besar banget gimana gitu. Cuma istri saya ini kondisi pengen cepat pindah gitu, karena apa, karena mungkin ada bentrokan energi sehingga merasa tidak enak gitu istri saya gitu. Makanya kalau mungkin ya kalau saya nggak pergi di tempat situ, mungkin entah apa yang dialamin gitu. Karena apa, kalau sampai energi itu nolak ya bakal ada kejadian yang di luar nalar gitu, mungkin yang kurang paham juga. Setelah itu kita akan ke musola kan ya. Ya, kita langsung ke musola waktu itu. Sebenarnya ke musola itu nenangin diri ya guys, bukan karena apa, tapi nenangin diri gitu. Biar apa, biar agak adem lah di musola gitu. Iya, karena waktu itu emang sepi Itu kan banget. nggak begitu malam kan, masih Iya. jamnya itu loh. Kita kan berangkat waktu itu sekitar habis maghrib. Nah, kejadiannya itu setelah habis isya, agak lama dikit lah guys, sekitar jam 8-an lah, karena kita kan dulu waktu di kampus bener-bener cari wifi itu sampai kampus tutup, karena kampus kita itu tutupnya itu jam 10-an ya kan. Kondisi covid kan ya? Iya, Covid. belum sih, Oh, belum. covid, karena waktu covid itu kan kampus kan ditutup, udah nggak ada masalah lagi sih. Jadi emang kebetulan waktu liburan UAS kalau nggak salah waktu itu. Emang kalau liburan tuh guys, kampus tuh bener-bener sepi banget, dan di kampus tuh sebenarnya banyak banget sih gedung-gedung yang kayak kurang Sebenarnya meskipun terpakai. liburan kan tetap ramai. Iya, ramenya kan mahasiswa yang kayak aktif, organisasi gitu mungkin. Mahasiswa kecil juga Iya. kan ya. Banyak banget sebenarnya gedung-gedung kampus tuh yang kurang terpakai, kurang terawat, banyak banget loh, kayak gedung apa? Sebenarnya bukan kurang terawat sebenarnya, dipakai juga, Iya, cuman kan cuma jarang dipakai, jarang. dibuat lab lah guys gitu. Iya. Apalagi yang emang yang di belakang-belakang yang bekasnya Universitas Bangkalan lah, itu emang jarang banget. Tapi sekarang udah banyak banget bangunan baru, udah bagus banget kampusnya, jadi kalian harus wajib banget kuliah di UTM. Biar masakan. Jadi gini guys, di kampus itu ya, kita sebenarnya yang dialami istri saya itu nggak begitu malam ya guys, mungkin di atas jam 8-an ya. Karena apa? Karena kampus itu sudah ada aturan gitu, aturan jangan sampai
melebihin jam 10 ya. Iya, nggak boleh. Jadi nggak boleh ya guys, misalnya malam-malam sampai di atas jam 10 itu sudah ada aturan ya. Jadi harus mahasiswa itu harus keluar dari kampus gitu. Makanya kita Emang nggak gitu pernah malam aja. ya, nggak pernah sampai di atas jam 10 lah pokoknya. Paling mentok ya jam 10 wis pulang gitu, dan jam 9 pulang gitu. Makanya kok aneh banget gitu jam segini kok lihat seperti itu gitu. Ya kan nggak masuk akal ya, mungkin karena kondisi ya hujan ya, sehingga kayak semacam serem lah gitu mungkin. Emang kalau makhluk kayak gitu kan biasanya munculnya waktu hujan-hujan. Ya setelah itu kan kita kan tetap kesana lagi kan. Iya. Dibilang kapok sih enggak sebenarnya guys, cuman tetap kesana gitu karena wifi-nya kan enak kan di Iya, sana. namanya kan mahasiswa ya guys, jadi cari bener-bener tempat yang gratis daripada kita ke kafe kan waktu itu. Nah, makanya semenjak itu lagi pernah lihat nggak? Enggak kan ya? Enggak sih, jarang banget sih. Iya. Karena waktu itu emang udah nggak liburan ya kan, kampusnya rame kan, jadi banyak banget. Jadi di depan gedung itu guys, tempat kita duduk itu ada lapangan. Nah, lapangan Futsal, itu ya sama lapangan volley. futsal. Itu sering banget kalau malam dipakai sama anak-anak buat lomba atau buat futsal gitu. Jadi emang ketepatan waktu itu emang sepi banget. Jadi mulai keluar deh itu bakunnya. Pak kuntilanak ya mungkin ya. Sebenarnya kurang itu ya, kurang jelas sebenarnya, entah itu kuntilanak, entah kuntilanak merah atau putih. Ya pokoknya perempuan lah guys gitu yang dialami istri saya. Oke, mungkin itu saja ya video pada malam kali ini. Jangan lupa teman-teman ini support terus channel obrolan metafisika ini. Dan teman-teman kalau suka dengan video jalan-jalan atau kesehariannya kita seperti apa, bisa juga tonton di channel Putra Mandang Official. Dan teman-teman pengen tutorial seperti apa, pengen tahu atau menambah ilmu pengetahuan, bisa tonton juga di channel Enfadi Official. Mungkin itu saja ya video pada kali ini. Mungkin nanti akan buat video lagi ya, Iya. horor-horor lah gitu. Nanti aku bakal ceritain cerita horor banget di Asrama Putri Universitas Brawijaya Madura. Jadi jangan lupa nonton. Pokoknya banyak lah guys yang mau diceritakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.